Silakan, Pastor. Selamat pagi sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Kita kembali bertemu hari ini Senin 6 Juli 2026. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita ingin mengenal siapa dan apa tugas dari seorang kepala rumah ibadat dalam masyarakat Yahudi, dan kita ingin mengenal siapa wanita tersebut agar kita mengetahui bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan keagamaan Yahudi, seorang kepala rumah ibadat itu memiliki tugas memimpin dan mengatur ibadah. Berikut, membaca Taurat. Yang ketiga, mengajar agama atau berkatekese. Oleh karena itu, pendekatan yang dia lakukan kepada Yesus adalah menyembah. Menyembah adalah ekspresi seorang hamba kepada Tuhan secara sosial atau seorang yang beriman, umat kepada Allah. Suatu sikap hormat atas otoritas yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah respon dari kepala rumah ibadat. Sedangkan wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, menurut hukum Taurat dia itu najis. Oleh karena itu dia tidak boleh bergaul atau bersentuhan dengan orang yang sehat. Maka secara agama dia terisolasi. Dia dilaknati atau dikutuk Tuhan atas dosa tertentu sehingga dia mengalami pendarahan. Secara sosial dia diisolasi, mengakibatkan mungkin secara ekonomi dia juga terpuruk. Dia minder dan menjauh dari khalayak ramai. Pendekatan yang ia lakukan bukan berbicara, tetapi diam. Di dalam hati ia berujar, "Asalkan aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh." Kepala rumah ibadat memohon Yesus membangkitkan putrinya yang telah mati. Wanita tadi hanya menyentuh
jumbai-jumbainya, dia percaya dia akan sembuh. Meskipun kedua-duanya berbeda status sosial, namun memiliki iman yang sama akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka percaya Yesus dapat menghidupi orang mati. Itu yang ada dalam iman kepala rumah ibadat. Perempuan itu percaya Yesus menyembuhkan penyakit. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ternyata kepercayaan mereka itu membuahkan hasil yang konkret. Putri kepala rumah ibadat akhirnya hidup kembali. Wanita yang 12 tahun menderita pendarahan akhirnya disembuhkan. Mereka mendapat jawaban atas permintaan mereka, baik yang terucap seperti kepala rumah ibadat maupun di dalam diam seperti wanita tadi. Dengan ini hendak diungkapkan iman akan Yesus Kristus tidak ditentukan oleh status sebagai kepala rumah ibadat atau seorang wanita yang najis. Menurut hukum Taurat, iman itu melampaui hal tersebut. Iman itu jauh lebih dalam dan sungguh berakar kuat di dalam hati tanpa ditentukan oleh status sosial, tanpa ditentukan oleh jabatan apapun juga. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih di dalam Kristus. Dengan ini kita sampai pada suatu kesimpulan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kuasa atas persoalan yang tidak dapat diselesaikan manusia, termasuk secara medis dan hal-hal yang lain, mungkin secara ekonomi, secara sosial, secara intelektual. Yesus dapat melakukan tersebut. Namun ini memiliki syarat, yaitu iman. Iman yang ada di dalam hati kita mengundang kuasa Yesus masuk untuk bekerja. Dengan iman itu kita diteguhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut mendekati aku, karena imanmu akan bekerja untuk menyelamatkan dirimu, dan karena imanmu kuasa Allah akan hadir. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dari refleksi ini kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa pendekatan iman kita atas persoalan kita hadapi bisa berbeda seorang dengan yang lain. Ada yang diucapkan seperti kepala rumah ibadat tadi, sebuah doa, sebuah permohonan, verbal communication. Tetapi ada hanya dengan non-verbal communication kepada Tuhan, tanpa kata diucapkan di dalam doa. Tetapi dengan sentuhan, dengan melihat Yesus yang hadir di dalam wajah yang kudus, dengan melihat Yesus yang hadir secara konkret dalam, kalau wajah kudus Yesus melihat secara sakramentalia, tetapi secara konkret dalam sakramen Ekaristi, kita menyentuh Yesus di dalam diam. Semuanya itu bersumber dari iman yang sama, tetapi caranya bisa berbeda-beda. Gereja menawarkan, Anda dengan iman yang dalam, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan ucapan Anda, tetapi juga dengan diam, membisu, memandang. Di sana kekuatan Allah akan bekerja secara sama. Jangan mengira bahwa dalam diam doa tidak menjadi efektif, jawaban Allah menjadi berkurang. Tidak, doa tetap efektif. Sebagaimana di dalam doa-doa yang kita ucapkan secara lisan, di dalam komunitas, di dalam diri kita sendiri, di dalam doa pribadi kita kepada Yesus yang kita percaya menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.